Halo anak-anak, sekarang kita masuk ke modul 302. Kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat datang di bab 1 dan kita belajar mengenai norma. Kita akan belajar pelajaran 1.4 norma kesusilaan. Agar supaya siswa dapat mengerti dan mematuhi norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan tidak tertulis yang dilakukan berdasarkan hati nurani manusia. Susila berarti tingkah laku yang baik. Asusila berarti tingkah laku yang tidak baik. Pada hakikatnya, norma kesusilaan menciptakan perilaku atau akhlak manusia sehingga seseorang dapat membedakan mana perilaku hidup yang baik dan yang tidak baik. Dalam jiwa manusia sudah memiliki hati nurani sejak dari lahir. Hati nurani akan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang benar. Sebaliknya, hati nurani akan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang salah. Jika seseorang berperilaku baik dan benar, hatinya akan merasa lega dan bahagia. Namun, jika berperilaku tidak baik, maka hatinya akan merasa cemas dan tidak tenang karena merasa bersalah. Pelanggar norma kesusilaan akan disebut sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Sanksi terhadap pelanggar norma ini bersifat individual, yaitu tidak dihargai, tidak dihormati, atau tidak dipercaya oleh orang lain, mendapatkan rasa malu, dan diberi hukuman. Sebagai contoh, seorang teman sekelasmu ketahuan mencuri sebuah jam tangan milik ketua kelas. Lalu temanmu dan orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk menghadap guru. Teman-teman sekolahmu yang lain pun akhirnya mengetahui akan kasus pencurian ini. Sanksi individual bagi anak tersebut yaitu diberi hukuman menyapu halaman sekolah setiap pagi sebelum sekolah dimulai selama 2 minggu. Teman-temannya tidak mempercayai dia lagi dan menjauhinya karena mereka tidak ingin hal yang sama terjadi kepada mereka. Anak tersebut mendapatkan rasa malu karena semua temannya mengetahui bahwa dia pernah mencuri dan tidak ada yang mau berteman dengannya lagi. Contoh-contoh sikap dalam norma kesusilaan, yaitu bersikap jujur, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, mengembalikan barang pinjaman, tidak menipu atau berbuat curang, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebagai contoh bersikap jujur, aku menemukan sebuah dompet yang terjatuh di jalan. Sepertinya milik Dani, kakak dari Dewi. Aku kembalikan atau tidak ya? Dari gambar tersebut, diketahui bahwa kamu mengembalikan dompet milik Kak Dani yang tadi terjatuh di jalan. Dan Kak Dani pun berterima kasih kepada Andika karena Andika bersikap baik dan jujur. Andika sudah bersikap jujur dengan mengembalikan dompet tersebut secara utuh kepada pemiliknya. Contoh bersikap jujur yang kedua, kamu diberikan uang oleh ibu untuk membeli buku. Ternyata harga buku tersebut lebih murah. Kelebihan uangnya aku kembalikan atau tidak ya pada ibu? Dari gambar yang terlihat, diceritakan bahwa kamu mengembalikan uang kembalian tersebut kepada ibu dan ibu pun berterima kasih kepada kamu karena sudah jujur kepada ibu. Andika sudah bersikap jujur dengan memberikan uang kembalian pembelian buku kepada ibu.
Contoh meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Dania sangat menyukai tanaman bunga. Tanpa sengaja, Dania memecahkan salah satu pot bunga milik Pak Tony, tetangga di sebelah rumah. Lalu ibu memberikan uang kepada Dania untuk membeli pot bunga yang baru sebagai gantinya. Setelah itu, Dania menemui Pak Tony dan meminta maaf atas kesalahannya. Kemudian, Dania memberikan pot bunga yang baru untuk Pak Tony. Ibu merasa senang karena Dania sudah bisa mengakui kesalahan dan berani meminta maaf kepada Pak Tony. Contoh untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Menolong seorang tunanetra menyeberang jalan. Menolong teman yang terjatuh dan terluka. Membantu korban bencana alam. Contoh dalam hal mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan barang yang dipinjam dari orang lain dalam keadaan seperti semula. Jika barang orang lain yang dipinjam rusak, hendaknya diganti dengan yang baru. Berikut adalah contoh dalam hal tidak menipu atau berbuat curang. Tidak berbuat curang saat pertandingan olahraga. Misalnya dengan sengaja mengejek atau mencelakai lawan. Harus menjunjung tinggi sikap sportivitas, yaitu jujur dalam pertandingan, berani mengakui keunggulan lawan dan dapat menerima kekalahan. Tidak menyakiti perasaan orang lain dengan cara tidak mengejek atau menghina orang lain yang mempunyai keterbatasan diri. Tidak membicarakan hal-hal buruk mengenai orang lain. Pelajaran 1.4 sudah selesai. Sekarang mari kita kerjakan latihan-latihan di buku kegiatan.